Baik teman-teman, ini adalah cara penanggulangan limbah kosmetik. Apa itu limbah? Menurut WHO, limbah yaitu sesuatu yang tidak berguna, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Pengertian lain yang berasal dari keputusan Memperindak RI nomor 231/MPP/KEP/7 tahun 1997 tentang prosedur impor limbah menyatakan bahwa limbah adalah bahan atau barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah dari aslinya. Efek samping kosmetik. Karena terjadi kontak antara kosmetik dengan kulit, maka ada kemungkinan akan terserap dan masuk ke dalam bagian yang lebih dalam lagi. Kontak kosmetik dengan kulit menimbulkan akibat positif berupa manfaat kosmetik dan akibat negatif berupa efek samping penggunaan kosmetik. Efek sampingnya antara lain: 1. Efek samping pada kulit. Beberapa dampak yang terjadi akibat pemakaian kosmetik yang dikenakan pada kulit dapat berupa A. Dermatitis, kontak alergi atau iritan. Biasanya akibat kontak antara kulit dengan bahan kosmetik yang bersifat alergik atau iritan. B. Akne kosmetik. Terjadi akibat kontak antara kulit dengan bahan kosmetik yang bersifat aknegenik, misalnya lanolin pada bedak padat. C. Fotosensitivitas. Terjadi akibat adanya zat yang bersifat fototoksik atau fotoalergik dalam kosmetik, misal parafenilendinamin pada cat rambut. D. Pigmented cosmetic dermatitis merupakan kelainan mirip melanosis real yang kadang-kadang terasa gatal. Terjadi akibat kontak antar kulit dengan bahan pewarna jenis terbatubara, terutama brilliant light red dan turunan vanillazonafthol. E. Bentuk reaksi kulit lain dapat terjadi meskipun sangat jarang atau bahkan baru diperkirakan akan terjadi. Misalnya, purpura akibat parafenilendiamin, dermatitis folikular akibat adanya unsur nikel, kobalt, dan lainnya, granuloma akibat garam zirconium dalam deodoran, dan merkuri dalam pemutih kulit. Kemudian efek samping pada rambut dan kuku. Efek samping kosmetik pada rambut dan kuku berupa kerontokan rambut, kerusakan kuku dan rambut, dan perubahan warna kuku atau rambut. Pemakaian kosmetik kuku atau rambut dapat memberikan reaksi pada kulit sekitarnya, misalnya pada leher. Bahkan, kosmetik kuku atau rambut yang sering menimbulkan efek samping adalah formaldehid pada cat kuku, natrium atau kalium hidroksida pada pelepas kultikula kuku, atau cuticle remover dan thioglikolat pada sediaan pengeriting rambut atau permanent wave. 3. Efek samping pada mata. Kosmetik mata, eyeliner, mascara, eyeshadow, dan lainnya, atau sediaan lainnya yang pemakaiannya dekat mata, misalnya red rambut atau res wajah, dapat menimbulkan efek samping pada mata berupa A. Rasa tersengat atau stinging dan rasa terbakar atau burning akibat iritasi oleh zat yang masuk ke mata, misalnya isopravin, alkohol, propylglycol, dan sabun. B. Konjungtivitis alergik dengan atau tanpa dermatitis akibat masuknya partikel maskara, eyeshadow, dan sebagainya. Bahan-bahan pada kosmetik ataupun produk skincare memiliki dampak yang buruk lingkungan. Terdapat bahan yang sulit terurai dan bahkan mengancam racun. Berikut beberapa bahan kosmetik dan produk skincare sehari-hari yang bersifat merusak lingkungan. 1. Microbeads. Microbeads merupakan partikel yang terdapat pada produk scrub atau exfoliator. Partikel ini sulit terurai ketika telah digunakan atau terbang di lingkungan, yang justru dapat mencemari dan berpotensi termakan oleh makhluk laut. 2. Chemical sunscreen. Sunscreen merupakan produk yang menjadi pilihan setiap orang jika sedang beraktivitas di ruangan. Namun oxybenzone, bahan yang terdapat di chemical sunscreen dapat berbahaya bagi biota laut karena sifatnya beracun. Kemudian yang ketiga, siloxan. Siloxan merupakan bahan yang terdapat pada produk-produk yang berbentuk lotion, krim, dan perawatan rambut. Jika bahan ini secara tidak sengaja terbuang ke lingkungan sekitar, maka siloxan akan sulit terurai oleh mikroorganisme. Bahan ini dapat menjadi racun yang bersifat merusak dan bersifat karsinogen.
Selain itu, bahan ini juga dapat berbahaya apabila masuk ke dalam tubuh. Yang keempat ada BHT dan BHA. Produk seperti body lotion, shampoo, dan produk skincare lainnya banyak yang mengandung bahan seperti BHT dan BHA. Kedua zat ini ternyata bersifat merusak karena mengandung racun yang dapat merugikan makhluk hidup seperti tumbuhan, amfibi, dan ekosistem laut. Cara mengolah sampah makeup. Yang pertama, menjual kembali produk yang tidak cocok dengan kulit wajah atau pre-love. Menjual barang second hand atau pre-love menjadi salah satu cara yang paling banyak diminati oleh banyak orang sebagai sumber penghasilan, tidak terkecuali untuk produk kecantikan atau kosmetik. Yang kedua, jadikan sebagai media lukis untuk kosmetik yang sudah kadaluarsa, sudah tidak mungkin dijual. Barang-barang tersebut dapat dijadikan sebagai cat lukis bagi kalian yang suka melukis, atau sebagai bahan mempercantik barang-barang yang sudah lama agar terlihat baru lagi. Barang kosmetik yang bisa kalian gunakan seperti eyeshadow, lipstick, eyeliner, blush on, dan peralatan makeup lainnya. Tinggal tambahkan sedikit air jika dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, dapat dijadikan vas bunga atau pot tanaman. Cara menarik lain untuk mengolah sampah makeup yaitu menjadikan jar atau kemasan kosmetik sebagai vas bunga atau pot tanaman. Bukan hanya itu, hal ini juga menjadi salah satu cara kita untuk meminimalisir sampah, terutama jar kosmetik yang berasal dari bahan plastik. Dan jangan lupa untuk membersihkannya sebelum digunakan. Yang keempat, dijadikan wadah skincare DIY selain dapat digunakan sebagai vas bunga atau pot tanaman. Bisa dijadikan jar kosmetik sebagai wadah skincare DIY, misalnya untuk jar yang berukuran kecil bisa dijadikan sebagai wadah DIY masker, sedangkan jar yang berukuran besar dapat digunakan sebagai tempat lulur atau scrub cream. Pilihan yang kelima, kita dapat mengembalikan ke brand tertentu. Saat ini sudah banyak brand yang memiliki program daur ulang, bisa mengembalikan kosmetik yang sudah tidak terpakai atau kemasan kosong ke store brand yang bersangkutan untuk ikut berkontribusi dalam menjaga lingkungan dari pencemaran yang bisa diakibatkan oleh sampah kosmetik. Dan menariknya, ada beberapa brand yang juga dilengkapi dengan sistem reward bagi konsumen yang mengikutinya. Untuk cara yang keenam, kita bisa menyumbangkan ke tempat penampungan sampah yang tepat. Jika menyumbangkan atau membuang menjadi cara yang harus dilakukan, harus sumbangkan ke tempat penampungan sampah sesuai dengan jenis kemasan produk yang kalian miliki. Misalnya, jika kemasan kosmetik kalian berbahan plastik, maka kalian bisa serahkan ke tempat penampungan khusus sampah plastik. Dan juga jangan lupa tetap membuang dengan cara yang bertanggung jawab. Bersihkan bagian dalam botol menggunakan air untuk mempermudah pihak penampungan sampah melakukan proses daur ulang. Kurang lebih gitu ya teman-teman. Jangan lupa subscribe.